Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Jumpa lagi dengan saya, Susilo Ibnu Santoso, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, yaitu menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Sebagai pemantik belajar, yang pertama, apa saja kaidah kebahasaan dalam hikayat? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kata arkais? Sahabat belajar, hikayat dan cerpen sama-sama merupakan cerita naratif berupa fiksi. Dengan demikian, kedua teks tersebut memiliki kaidah kebahasaan yang digunakan. Adapun kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen meliputi 1. Penggunaan konjungsi urutan waktu dan kausatif. Yang kedua, penggunaan majas. Yang pertama, menggunakan konjungsi urutan waktu dan kausalitas. Konjungsi urutan waktu. Sebagai teks yang menggambarkan sebuah alur cerita, hikayat dan cerpen tidak terlepas dari penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Sedangkan cerpen menggunakan kata-kata populer. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Kata arkais adalah kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh kata-kata arkais, al-kisah atau al-kisah, bermula atau sebermula, arkian, hatta, syahdan, maka. Sementara cerpen menggunakan kata-kata populer. Contoh kata-kata populer, pada, awalnya, kemudian, lalu, setelah itu, sudah itu, selanjutnya, ketika, saat itu, akhirnya. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Konjungsi kausalitas yang digunakan seperti jika, sehingga, sebab, akhirnya, dan karena. Ciri kebahasaan yang kedua menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang seringkali digunakan baik dalam hikayat maupun cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, antonomasia. Antonomasia ialah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Perhatikan contoh berikut ini. Yang ketiga, metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain.
Berikut contohnya. Majas yang keempat adalah simil. Majas simil adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Berikut contohnya. Dan yang kelima, majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.